Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Chandra Permana, NIM P34240022 dari kelas D3 TI kelas A. Ini saya akan menjelaskan coding yang diterima dari sebagai tugas UTS oleh Pak Agus Purbayu. Ini saya akan menjelaskan codingan saya dari baris per baris. Di sini kita punya package UTS. Ini menunjukkan di package mana kita menyimpan file ini. Ini digunakan untuk mempermudah pencarian dan penataan halaman. Kemudian kita punya import Java util scanner. Ini mengambil class scanner dari paket Java yang ada di subpaket util. Kita mengambil class scanner. Class scanner ini digunakan untuk menerima input atau masukan dari pengguna. Kemudian kita di sini memiliki public class konversi umur. Ini menunjukkan kelas yang kita gunakan saat ini, yaitu kalau untuk saat ini kita menggunakan kelas utama, yaitu kelas yang sama dengan nama file, yaitu konversi umur. Selanjutnya di sini kita mendeskripsikan variabel baru, variabel yang terbuat dari konstruktor scanner. Ini bersifat statik agar kita bisa menggunakannya tanpa memanggil kelas konversi umur. Kemudian kita memberi nama variabel ini input. Kemudian kita menggunakan parameter scanner system in, konstruktor system in. Kemudian karena Java itu adalah bahasa pemrograman berbasis objek, jadi setiap coding di Java itu berbentuk suatu kelas. Jadi kita tidak punya fungsi utama, atau mungkin tidak bisa menjalankan langsung seperti print gitu, nggak bisa. Kita perlu menggunakan metode main di sini, yaitu public static void main. Void di sini berarti ini metode ini tidak mengembalikan nilai apapun. Kemudian main di sini menunjukkan bahwa di sini itu adalah metode utama. Kemudian di sini ada string array args. Kemudian yang di sini kita menampilkan perintah print. Ini menunjukkan sebuah teks ke konsol. Di sini kita menunjukkan teks masukkan tanggal lahir. Ini sesuai dengan format yang sudah kita buat. Nanti jika kita tidak sesuai format, kita akan menunjukkan error, tapi mungkin error checknya kita belum buat. Kemudian di sini kita menggunakan mendeskripsikan variabel tanggal lahir. Tanggal lahir ini berisi inputan dari pengguna. Kita menggunakan variabel input yang kita buat sebelumnya. Kemudian memanggil metode neckline. Metode neckline ini digunakan untuk menerima inputan berupa string. Jadi ini sudah pas ya, karena neckline mengembalikan string dan tanggal lahir ini bernilai string. Kemudian ada sistem out print lagi. Ini kurang lebih sama seperti tanggal lahir tadi. Kita menggunakan tanggal sekarang, kemudian formatnya sama, dd, moon, dan year. Kemudian di sini ada string juga tanggal sekarang, sama seperti string tanggal lahir tadi. Kita mendefinisikan variabel baru, kemudian kita menerima input dari pengguna. Nah, kemudian di sini kita membuat variabel umur berupa string. Nah, string di sini kita mungkin menggunakan metode ini, hitung umur. Metode ini mungkin bisa dibilang fungsi dari sebuah objeknya, yaitu konversi umur sendiri. Nah, dari metode hitung umur ini menerima dua argumen atau parameter, yaitu tanggal lahir dan tanggal sekarang. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kerja metode ini. Kemudian kita akan mengoutputkan
umur Anda dari umur ini. Kemudian kita akan ke metode hitung umur. Metode hitung umur ini menerima dua variabel. Yang pertama itu sebuah string, yaitu tanggal lahir, kemudian ada string tanggal sekarang. Metode hitung umur ini memiliki tipe string, berbeda dengan metode orientasi yang berupa void yang tidak mengembalikan nilai apapun. Metode string ini mengembalikan nilai, jadi kita perlu menambahkan return result agar kodenya berjalan. Jadi jika kita mengkomentari ini, maka kode ini akan menunjukkan error. Kemudian kita akan memecah dari tanggal lahir, yaitu input kita tadi yang akan kita masukkan. Tanggal lahir ini kita akan membuat variabel baru, dua buah variabel lebih tepatnya, yaitu variabel parts lahir dan parts sekarang. Kita membuat variabel array, yaitu string array. Kemudian kita akan memotong atau memisah-misahkan dari inputan yang kita inputkan tadi, dipotong menggunakan tanda slash atau garis miring. Tanda garis miring ini menunjukkan bahwa setiap tanda garis miring ini merupakan pemisah dari satu elemen ke elemen lain. Jadi kalau misalkan di contoh ini ya, ini nanti jadi akan menjadi 3 elemen array, yaitu dd, mm, dan y. Jadi ini akan memisahkan dari hari ke bulan ke tahunnya. Yang ini juga akan sama saja, tapi hanya menggunakan tanggal sekarang. Kemudian di sini kita ada string result. Ini biasanya tidak terlalu diperlukan sebenarnya, tapi ini saya tulis agar mudah membaca saja. Kemudian kita mendefinisikan beberapa variabel di sini, yaitu tahun lahir, bulan lahir, hari lahir. Kemudian di sini juga ada tahun sekarang, bulan sekarang, dan hari sekarang. Ini intinya sama saja, yaitu mengubah nilai-nilai dari parts lahir dan parts sekarang yang sebelumnya masih berupa string ya. Di sini kita mengambil nilai-nilainya secara menggunakan index array. Di sini kan ada yang elemen ketiga ya, karena index array itu dimulai dari 0, maka kita mengurangi keberapanya dikurangi 1. Jadi ini tahun lahir ini yang jika ketiga kita menuliskannya 2 sampai ini 1. Hal yang sama juga terjadi di sini, di tahun sekarang, bulan sekarang, dan hari sekarang. Kita juga mengambil nilai-nilainya. Kemudian kita memanggil metode parseIn dari kelas integer. Ini digunakan untuk mengubah mungkin cara atau string menjadi integer, bisa juga untuk mengubah boolean atau boolean, mengubah float menjadi boolean, menjadi integer. Kemudian di sini kita mengconvert dari hari dari lahir, maksudnya selama tahun lahir itu dikali 30 dikali 12. Ini karena setiap tahun lahir itu dipatok ada 12 bulan, dan setiap bulan itu berisi 30 hari, maka kita kalau ingin mengkonvert dari tahun menjadi hari, kita kalikan 30 kalikan 12, kemudian kita tambah bulan lahir dikali 30, sama seperti yang tadi karena dipatok 1 bulan 30 hari, kemudian kita tambahkan hari lahir. Di sini juga terjadi hal sama yang sudah saya jelaskan bersama dengan di atas tadi. Kemudian di sini ada integer hari lahir, hari dari sekarang. Ini tahun sekarang dikali 30 kali 12, sama seperti di tahun lahir ini, mungkin cuma beda variabel ini, tahun sekarang, bulan sekarang, dan hari sekarang. Sisanya sama karena ini dipatok 30, ini sama hari sekarang, ini 12 kali 30. Kemudian kita mencari selisih di antara hari sekarang sama hari lahir ini, karena untuk menghitung dari sekarang dikurangi lahir itu sama saja kan umur kita.
Nah, dari umur kita ini kan selisih hari ini sebenarnya sudah umur kita, tapi masih dalam format hari saja. Jadi kita perlu mengonvertnya menjadi beberapa tahun gitu, berapa bulan, berapa hari gitu. Mungkin kalau lebih niat mungkin bisa ditambah juga jam, menit, detik. Di sini kita mengambil umur tahun. Umur tahun ini dihitungnya dari selisih hari, sisa hari tadi. Kemudian karena kita mematok satu tahun itu dari 12 bulan dan satu bulan terdiri dari 30 hari, kita membaginya dengan 12 kali 30. Ini menunjukkan satu tahun itu ada 320 hari, 360 hari. Karena ini satuannya hari, maka kita perlu membaginya dengan nilai itu. Kemudian ini akan mengembalikan nilai integer, dan mungkin kalau ini tidak genap, maksudnya tidak modulusnya tidak 0 atau ada sisa pembagian, itu akan dibulatkan ke nilai ke bawah. Jadi misal 30,9 itu akan di convert menjadi 30 saja. Kemudian di sini kita akan mengubah nilai selisih hari, karena sebelumnya kita sudah mengurangi tahun-tahunnya. Kita cuma akan mengambil modulus saja atau sisa baginya jika ini bersisa, maka dari selisih hari yang awalnya tadi ini akan dimoduluskan atau diambil sisa baginya dengan 360. Nah, kemudian kita akan menghitung umur bulan ini dari selisih hari yang baru ini tadi, kemudian dibagi 30. Jadi kita menghitungnya ada berapa bulan gitu. Mungkin jika kita ada sisa, maka itu akan masuk ke umur hari, kita akan masuk ke selisih hari modulus 30. Jadi kita tidak perlu memberikan variabel baru seperti ini, karena ini sudah benar ya, karena sisanya itu cuma pasti hari saja, nggak mungkin bisa jam, karena kita nggak menginputkan jam. Nah, kemudian dari variabel result yang sebelumnya kosong ini kita akan memberikan nilai, yaitu umur tahun ini untuk memberi format saja, tahun berapa bulan, berapa hari. Kemudian kita akan membalikan result. Jadi di sini selama proses ini terjadi dari sini sampai sini, jadi kita mungkin bisa menggunakannya lagi di bawahnya. Jadi kita tidak perlu menulis sebanyak ini lagi, tapi kita cuma perlu memanggil variabel memanggil metode hitung umur ini. Jadi contoh yang bisa kita lihat, kita akan mencobanya dengan umur saya di sini. Kita akan menginputkan tanggal lahir saya 10 Juni 2006, kemudian tanggal sekarang 1 November 2024. Ini akan terlihat umur saya, yaitu 18 tahun 4 bulan dan 21 hari. Ini bernilai kurang lebih benar, tapi tidak sepenuhnya benar, karena di sini dipatok satu tahun itu ada 12 kali 30 atau 360, yang sebenarnya tidak cocok dengan kalender sebenarnya yang mungkin ada 365 atau 366 hari jika tahun kabisat. Untuk flowchartnya ada seperti ini flowchartnya. Kita menggunakan sequential programming, yaitu hanya garis lurus saja. Kita menulis setiap variabel input. Ini adalah proses yang terjadi tadi, kemudian ini selisih hari dan berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke file kedua, yaitu gaji. Ini kita akan menghitung gaji dari golongan, kemudian akan menghitung pajak jika kondisi tertentu dipenuhi. Kemudian kita akan di line pertama kita akan mendefinisikan package-nya yang akan digunakan, yaitu UTS.
kemudian kita akan melakukan import scanner yang kita gunakan untuk menerima input dari user. Di sini kita mengambil kelas scanner dari package Java util. Kemudian di sini kita akan mendeklarasikan secara eksplisit kelas apa yang kita pakai, yaitu kelas gaji yang sama dengan file yang kita gunakan, yaitu gaji.java. Kemudian kita selanjutnya melakukan scanner atau membuat objek scanner. Kita memberi namanya SC, kemudian kita membentuk menggunakan konstruktor new scanner, kemudian memberikan atribut system in. Selanjutnya kita masuk ke main method, yaitu public static void main string argument. Di sini adalah metode utama yang akan kita jalankan ketika file di run. Kemudian di sini kita mendeklarasikan variabel apa yang kita gunakan di program ini. Yang pertama adalah gaji pokok, kemudian selanjutnya ada gaji kotor dan gaji bersih, kemudian ada golongan gaji, kemudian ada jumlah anak, tunjangan keluarga, tunjangan anak, dan kemudian kita akan mengecek apakah sudah berkeluarga. Jadi kita nilai defaultnya adalah false. Kemudian selanjutnya kita juga memberikan nilai default ke beberapa variabel lain seperti jumlah anak, yang karena secara default kita belum punya keluarga, jadi jumlah anaknya kita kasih ke 0, terus tunjangan anak juga 0, tunjangan keluarga juga 0. Ini untuk mengantisipasi jika tidak punya anak, maka kita tidak perlu memberikan nilai kepada variabel itu di bawah, jadi kita sudah secara basicnya 0 gitu. Kemudian yang pertama kita akan melakukan input, yaitu golongan gaji. Di sini kita melakukan tipe data char, maka dari itu kita menggunakan neckline. Kemudian kita menggunakan metode juga char add 0, yaitu indeks pertama, seperti yang kita gunakan pada file sebelumnya, yaitu konversi umum, yaitu indeks itu dimulai dari 0, maka item pertama dari suatu array itu dimulai dari 0. Kemudian golongan gaji kita akan mengambil ini untuk dimasukkan ke golongan gaji. Kemudian kita akan melakukan percabangan menggunakan switch. Di sini kita akan memasukkan gaji pokok setara dengan golongan yang kita perlukan. Jadi jika golongan gajinya itu 1, maka memiliki gaji pokok sebesar 1 juta. Jika golongannya 2 atau mungkin 3, maka akan 2 juta dengan 3 juta secara terus-menerus. Kemudian jika input yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan ini, mungkin tidak memberikan nilai yang benar, atau mungkin diisi A gitu, maka kita akan melakukan default ini. Jika y 3 ini terjadi, maka akan melakukan output, yaitu golongan gaji yang dimasukkan tidak valid, kemudian akan exit system atau keluar dari program. Selanjutnya kita akan menanyakan kepada pengguna apakah sudah berkeluarga. Kita menggunakan variabel temporary is keluarga, yaitu SC. Kemudian kita akan mengambil yang menggunakan neckline char add. Kemudian dan bebas ongkir jadi taktik. Kemudian kita akan mengecek dari is keluarga ini jika berupa Y atau mungkin Y menggunakan Y kapital, maka kita berarti memiliki keluarga, maksudnya user memiliki keluarga. Kita akan memberikan tunjangan keluarga sebesar 300.000, kemudian akan mengubah nilai sudah berkeluarga menjadi true. Kemudian kita akan menanyakan jumlah anak. Hal ini masih berada di dalam blok if ini. Jika sudah berkeluarga, kita akan masukkan jumlah anak. Jumlah anak itu akan mengambil SC next in. Jadi kita menggunakan scanner next in, dan kita akan memasukkan nilainya kepada jumlah anak. Kemudian kita akan mengecek dari jumlah anak itu apakah kurang dari 0
Jika jumlah anak kurang dari 0, maka kita akan mengoutputkan jumlah anak yang dimasukkan tidak valid. Kemudian kita akan keluar dari program menggunakan sistem exit. Kemudian selanjutnya kita coba akan mengecek apakah jumlah anaknya lebih dari 3, karena jika anak lebih dari 3 maka jumlah tunjangan maksimal itu hanya untuk 3 anak. Kemudian kita menghitung tunjangan anak dengan 100.000 sebagai basis per anaknya dikalikan jumlah anak. Dengan ini yang mengimplementasikan kalau 3 itu sudah maksimal. Kemudian kita akan menghitung gaji kotor. Gaji kotor ini terdiri dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya berupa tunjangan keluarga ditambah tunjangan anak. Jadi kalau kita lihat di sini, if di sini digunakan dari is berkeluarga sampai sini. Jadi jika kita tidak memiliki keluarga, maka seluruh blok ini tidak akan dijalankan, sehingga tunjangan keluarga dan tunjangan anak masih akan tetap 0, sehingga gaji pokok akan menjadi gaji kotor ini akan menjadi sama saja dengan gaji pokok jika tidak memiliki keluarga. Kemudian kita akan mengecek apakah golongan gajinya itu 3. Jika golongan gaji 3, maka kita akan menghitung gaji bersihnya, yaitu gaji kotor dikurangi pajak dengan pajak 2% untuk golongan 3. Untuk nominal pajaknya bisa kita hitung menggunakan ini perhitungan matematika sederhana, yaitu gaji kotor dikurangi gaji kotor dikali 2/100. Ini menunjukkan bahwa 2% dari gaji kotor, karena 2/100 itu sendiri bisa dikali dengan 2%. Kemudian ini meninggalkan 98% dari gaji kotor untuk menjadi gaji bersih. Kemudian jika golongan gajinya itu 1 atau 2, karena di atas tadi kita sudah mengeliminasi jika golongan gaji itu tidak valid, jadi ini hanya berlaku untuk golongan gaji 1 atau 2. Kita akan memberi gaji bersih sama dengan gaji kotor karena kita tidak memiliki pajak. Selanjutnya kita akan melakukan output dari data-data yang diberikan. Output di sini mungkin pertama itu gaji pokok dulu. Gaji pokok menggunakan switch tadi, apakah gaji pokoknya berapa dari golongan berapa. Kemudian jika kita sudah berkeluarga, ini fungsi dari boolean yang kita definisikan di atas tadi, yang kita ubah nilainya jika kita memberikan y dan atau y. Di sini kita akan mengubahnya menjadi true. Jika itu benar, maka jika sudah berkeluarga, maka kita akan mengoutputkan tunjangan keluarga dan tunjangan anak di sini. Kita juga melihat di sini ada jumlah anak berapa, dan tunjangan anak berapa, tunjangan keluarga berapa. Kemudian kita akan mengoutputkan gaji kotor. Gaji kotor ini akan dioutputkan secara universal, maksudnya baik berkeluarga maupun tidak berkeluarga, maka gaji kotor akan dioutputkan. Kemudian kita selanjutnya akan mengecek apakah karyawan tersebut memiliki golongan gaji 3. Jika 3, maka kita akan menampilkan input pajak 2% untuk golongan 3. Itu dihitung dari gaji kotor kali 2/100. Nah, yang terakhir kita akan mengoutputkan gaji bersih. Gaji bersih ini berupa gaji bersih yang sudah kita hitung di atas sini tadi. Terus kemudian kita akan mengecek apakah bisa dijalankan. Di sini kita akan menanyakan golongan gaji yang kita gunakan. Kita akan pakai 2, mungkin 3, karena kita akan mengecek juga. Kemudian kita ditanya apa keluarga, saya akan menjawab iya. Kemudian kita akan ditanyakan jumlah anak, saya akan mengisi 3. Ini kita terus kemudian akan menunjukkan output yang bisa dibilang lumayan lengkap, yaitu ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan keluarga, tunjangan anak untuk 3 orang anak, kemudian ada gaji kotor, kemudian ada pajak 2% untuk golongan 3, yaitu sudah 772.000. Dan ini sini ada gaji bersih kita berupa 3.528.000.
sekarang kita ada di file ketiga, yaitu suite. Di sini kita akan mulai dengan seperti biasa mendeklarasikan package yang kita gunakan, yaitu UTS. Kemudian seperti yang kita lakukan tadi, kita mengimport scanner dari package Java util. Kemudian kita masuk ke kelas suite. Kemudian di kelas suite kita membuat suatu objek scanner yang kita namai input. Kita membuatnya menggunakan konstruktor dengan parameter system in. Kemudian kita membuat main method yang akan dijalankan ketika file ini di run. Main method ini sendiri kita kemudian akan mendeklarasikan variabel. Di sini ada variabel integer computer play, artinya komputer akan memainkan ini. Kemudian kita mengambil computer tag, ini akan menerima string dari computer play tadi agar kita lebih mudah melihatnya dari sudut pandang user. Kemudian kita pakai juga in user play sama dengan string contact tadi. Ini user tag ini untuk mempermudah kita. Kemudian ini saya menambahkan boolean is playing ini untuk membuat sebuah perulangan, walaupun ini tidak diinginkan. Dan saya memulainya dengan while is playing. Ini karena basicnya true, maka ketika program dijalankan, maka di sini itu akan dijalankan selanjutnya. Kemudian di sini kita akan memasukkan nilai computer play. Kita menggunakan math random. Ini menggunakan kelas math, dan kemudian kita membuat angka random. Kalau di sini metode random ini membuat angka antara 0 sampai 1. Ini nilainya bernilai double. Kemudian karena kita akan memilih antara 1, 2 atau 3, maka kita akan mengalihkan nilai tadi dengan 3, kemudian ditambahkan 1. Jadi nilai maksimal yang mungkin nanti adalah 3. Kemudian dari nilai ini kan tadi masih berbentuk double ya. Kemudian kita menggunakan metode floor di sini untuk menurunkan nilainya. Jadi kalau 3,9 itu akan dibulatkan ke bawah menjadi 3 saja. Kemudian di sini kita akan melakukan output ini. Output ini menunjukkan kepada pengguna kalau 1 itu batu, 2 itu kertas, kalau 3 itu gunting. Kemudian kita akan mengambil input dari user yang akan dimasukkan kepada variabel user play. Kita menggunakan neck in karena input yang diberikan berupa angka. Kemudian kita akan cek error jika user play atau user mengambil nilai yang bukan 1, 2 atau 3, maka kita akan mengeluarkan output ini, input yang dimasukkan tidak valid. Kemudian kita akan exit program dengan mengembalikan nilai 0. Kemudian kita akan memberi nilai pada form tag dan user tag. Di sini kita menggunakan percabangan switch complete dan user play. Kemudian jika case-nya 1, kita akan samakan dengan yang di atas tadi, yaitu nomor 1 batu, kedua kertas, ketiga gunting, gitu terus. Di bawah juga user tag-nya mulai juga. Kemudian di sini kita akan menunjukkan informasi agar user tahu kalau komputer itu memakai apa dan usernya mengambil apa. Kemudian kita akan memberi jarak di sini karena kita agar lebih rapi gitu. Kemudian di sini kita akan mengecek apakah user atau komputernya itu mengeluarkan angka yang sama. Jika mengeluarkan angka yang sama, maka akan menunjukkan seri. Kemudian kecuali jika user play 1 dan komputer play 1, atau
user play 2 dan komputer play 3 ini atau lagi juga user play 3 dan komputer play 1 ini akan menunjukkan berbagai kombinasi yang kalah, seperti satu ini batu, kemudian komputer playnya 2, maka kertas akan mengalahkan batu, jadi kita akan kalah karena usernya kalah. Kemudian kita ada nilai terakhir yaitu else, jika ini tidak masuk ke salah satu kategori ini atau ini, maka user akan menang. Kemudian setelah itu kan sudah kita outputkan ya apakah menang kalahnya. Kemudian setelah ini kita akan bertanya apakah ingin bermain lagi, karena kita menggunakan perulangan while di sini, while is playing, jadi kita akan mempertanyakan. Kemudian kita membuat karakter temporary, buat variabel temporary karakter berupa karakter yaitu is play again. Kita ambil input menggunakan input neckline char at 0. Jadi nanti jika play again true atau jika kita play again-nya tidak atau tidak, kita akan menutup variabel, menutup loopnya, jadi tidak akan terulang lagi. Contoh yang akan saya jalankan seperti ini. Kemudian kita akan melihat contoh programnya dijalankan. Ini kita akan melihat di contoh. Di sini saya akan memilih kertas. Kemudian saya memilih kertas, terus komputer memilih batu, saya menang. Kemudian jika saya pilih ya, maka ini akan berulang lagi. Kemudian saya akan memilih kali ini batu, komputer mengeluarkan kertas, jadi saya kalah. Kemudian jika saya klik tidak, maka sistem akan selesai. Selanjutnya kita akan memasuki ke file keempat yaitu segitiga. Di sini kita punya segitiga. Di sini kita masuk ke package UTS, kemudian kita import Java utility scanner untuk menerima input. Kemudian kita menggunakan kelas segitiga yang kita buat. Kemudian kita menggunakan static scanner, yaitu objek scanner yang akan kita gunakan untuk menerima input. Kemudian di sini kita masuk ke main method, yaitu metode yang akan dijalankan ketika file di run. Kemudian deklarasi variabel, yaitu variabel bertipe double. Di sini ada 3 variabel double, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Kemudian saya membuat variabel tambahan yaitu is segitiga untuk mengecek apakah 3 kombinasi di sini itu berupa segitiga. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan input dari user yaitu sistem outprint. Kemudian ini akan memberikan detail apa yang perlu dimasukkan. Kemudian dari sisi A sini kita akan melakukan input dengan tipe data double. Di sini kita akan menerima input. Kemudian hal yang sama juga terjadi di sisi B dan sisi C. Kemudian percakapan pertama kita akan mengecek apakah ini sudah benar. Maksud dari semua ini itu adalah syarat-syarat dari ketiga sisi, apakah itu segitiga atau tidak. Di sini bisa dilihat ada beberapa ketentuan, yaitu jika sisi A tambah sisi B lebih besar dari sisi C, kemudian sisi A tambah sisi C lebih besar dari sisi B, dan sisi B ditambah sisi C lebih besar dari sisi A. Kemudian ini akan mengubah nilai is segitiga menjadi true. Jadi tiga sisi di sini itu adalah segitiga. Kemudian kita akan memberikan else
dan kemudian kita akan mengoutputkan bukan segitiga ini akan memberikan is segitiga menjadi false. Kemudian di sini kita ada percobaan lain, ini akan gunanya dari boolean tadi, yaitu jika is segitiga ini di true, maka maka blok kode di bawah ini akan dijalankan. Kemudian kita ada nested if. Di sini jika sisi A sama dengan sisi B dan sisi B sama dengan sisi C, ini memiliki maksud sisi A sama dengan sisi B sama dengan sisi C. Karena di pemrograman tidak ada pembandingan 3 sekaligus, maka kita menggunakan ini notasi dan. Jika ini benar, maka segitiga yang dimaksud itu adalah segitiga sama sisi. Kemudian kecuali jika di sini saya menggunakan teorema Pythagoras, yaitu a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c kuadrat. Ini untuk mengecek apakah ini berupa segitiga siku-siku dengan menggunakan persamaan Pythagoras. Maka jika ini bernilai benar, dari sisi a kuadrat tambah sisi b kuadrat itu sama dengan sisi c kuadrat, maka segitiga itu berbentuk siku-siku. Kemudian kita akan mengecek juga apakah sisi a sama dengan sisi b, atau mungkin sisi a sama dengan sisi c, atau mungkin juga sisi b sama dengan sisi c. Ini menunjukkan bahwa buah sisi itu bernilai sama. Setidaknya ada 2 sisi yang bernilai sama, tapi tidak ketiga-tiganya. Maka ini berupa segitiga sama kaki. Kemudian kita punya else lagi, kecuali maksudnya jika tidak sesuai dengan beberapa kriteria di atas, maka segitiga tersebut adalah berupa segitiga sembarang. Sekarang coba kita jalankan. Ini saya akan memasukkan nilai sisi A, kemudian B dan C. Kita akan menggunakan contoh triple Pythagoras yang terkenal, yaitu 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Maka akan terlihat bahwa ini segitiga siku-siku sehingga dapat berjalan dengan benar dan benar yang dimaksudkan. Kemudian dari segitiga, kemudian selanjutnya kita akan ke persamaan kuadrat. Di sini sama seperti sebelumnya, kita mendeskripsikan di package mana, kemudian kita mengimport scanner, kemudian kita masuk ke dalam kelas utama kita, yaitu persamaan kuadrat. Kemudian sini kita berikan sebagai kelas publik. Kemudian kita membuat suatu objek scanner yang saya namai di sini SC. Kita beri dia konstruktor dengan variabel system in. Kemudian di sini kita punya main method yang akan dijalankan ketika project dirun, ketika file dirun maksud saya. Kemudian di sini kita mendefinisikan 3 variabel double, yaitu a, b, c. Ini akan menunjukkan sisa, yaitu x kuadrat, x, dan konstannya. Kemudian di sini kita punya double diskriminan. Kemudian kita punya double lagi akar 1 dan akar 2. Ini akan menunjukkan beberapa akar yang kita punya. Kemudian di sini kita punya string nilai akar yang mungkin ada sama atau hayal atau mungkin fill. Kemudian kita masuk ke input. Ini kita akan menerima input nilai a yaitu x kuadrat. Di sini kita akan melakukan input menggunakan scanner. Kemudian kita mengecek apakah a adalah 0. Jika a 0, maka fungsi ini pasti lakukan fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Maka kita akan exit program dengan sistem exit dan akan menambahkan deskripsi, yaitu persamaan bukan persamaan kuadrat. Selanjutnya kita akan melakukan input lagi, yaitu input b atau x, yang kemudian
kita menggunakan scanner juga di sini. Kemudian kita menginputkan nilai C sendiri, sama dengan double juga. Kita tidak mengecek apakah 0 karena di persamaan kuadrat itu selama ada A-nya itu masih dinamakan persamaan kuadrat. Kemudian kita menghitung diskriminan. Ini adalah fungsi diskriminan yang standar fungsi diskriminan yang kita pakai, yaitu B kuadrat dikurangi B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Ini adalah diskriminan. Kemudian kita akan mengoutputkan persamaan kuadrat yang kita masukkan. Ini cuma sebagai Ada yang nanyain kabar kita nih. sebagai informasi kepada penggunanya, Nonton konten eksklusif dan input dapetin yang merchandise dimasukkan keren. tadi Check out bagaimana. Open Hub sekarang. Kemudian kita akan mengecek nilai akarnya. Di sini jika diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, maka nilai akarnya adalah hayal. Jika hayal, maka kita akan mengubah nilai akar menjadi hayal. Kemudian kita akan mengoutputkan sistem output lain memiliki nilai akar. Jadi dari persamaan kuadrat ini memiliki akar ini. Kemudian kita akan mengecek apakah hanya positif atau negatif. Karena nolnya sudah kita eliminasi di awal, maka tidak perlu memikirkan 0 gitu ya. Kemudian jika A-nya positif, maka grafiknya akan memiliki definite positif atau selalu di atas sumbu X. Jadi kalau lainnya mungkin ini memiliki defisit negatif. Jika A-nya itu kurang dari 0 atau negatif, pasti juga memiliki defisit negatif dan grafik akan selalu di bawah sumbu X. Kemudian di sini kita ke else if. Jika diskriminannya adalah 0, ini berarti memiliki nilai akar yang sama, maka kita akan menghitung salah satu akar saja karena akarnya akan sama. Di sini kita menggunakan rumus persamaan akar tadi. Kemudian kita menghitungnya dengan ini, min B ditambah ini square root, berarti yang diakarkan dari diskriminan tadi diakarkan, kemudian dibagi dengan 2A. Kemudian kita akan outputkan memiliki akar tadi, yaitu sama. Kemudian kita akan memiliki akar yang sama, yaitu hasil dari perhitungan ini. Kemudian jika tidak 0 atau mungkin positif, berarti nilai akarnya adalah nyata. Maka kita akan menghitung kedua-duanya, yaitu akar 1 dan akar 2. Ini menggunakan tanda yang berbeda. Di sini terlihat ada positif dan negatif, sehingga nanti nilainya akan berbeda. Sistem output line memiliki akar nilai akar. Akar persamaan kuadratnya adalah ini dan ini. Kemudian kita coba jalankan. Saya tidak terlalu hafal dengan fungsi kuadrat, tapi mungkin akan saya coba di sini 1, kemudian 2, kemudian di sini 3. Dan di sini terlihat bahwa akalnya hayal karena mungkin tidak benar secara yang seharusnya. Kemudian memiliki definite positif karena A-nya 1. Terima kasih.